Masih bersama kami di iNews Jabar dan masih bersama dengan tamu-tamu saya dari komunitas Ruang Hidup Bandung. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya ngomongin soal literasi. Tadi kan ada berbagai macam ya ternyata ya, nggak cuma hanya toh membaca buku aja, tapi ada puisi, ada berseni juga dan menulis juga dan lain sebagainya. Tapi ini ngomong-ngomong soal program, pasti kan kalian punya program nih. Tadi juga udah sempat disinggung sama Kang Burhan, kita punya program soal mengajar ya. Oke, selain itu apalagi nih program-programnya? Program kita taruh program dari mingguan dulu ya Teh. Oke, boleh mingguan. Per pekan itu kita ada kegiatan ngobrol buku. Ngobrol buku. Kenapa nggak diskusi buku? Ya lebih kaku kan. Makanya ketika orang-orang datang diskusi, aduh aku bedah buku gitu ya. Bedah buku itu kan sesuatu yang luar biasa mungkin ya untuk masyarakat yang. Dan selanjutnya udah ngobrol buku aja biar kelihatan asik. Dan memang ketika kita ngumpul asik gitu ngobrolnya, memang kayak gini cuman tersirat buku-buku ini gitu. Jadi tiap anggotanya itu tiap pekannya diwajibkan baca buku, bikin resume, terus ulas ke teman-teman yang lain. Secara bergiliran gitu. Bukunya macam-macam. Termasuk buku kuliah mungkin. Enggak ya? Kalau ngelapak enggak ya. Iya. Oke, itu kayak buku-buku fiksi, novel. Iya, novel juga. Oke, itu mingguan, ngobrol buku. Iya. Oke, selanjutnya? Selanjutnya yang itu ya. Apa? Jadi kita ada program namanya mungkin namanya masih Win Mengajar. Win Mengajar. Iya, kenapa Win Mengajar? Sebenarnya kita tidak ada hubungan internal dengan kampus sebenarnya. Cuman karena ngambil nama itu karena banyak teman-teman dari Win dari kampus tersendiri. Barangkali kayaknya nama Win Mengajar bisa menggait teman-teman di kampus gitu untuk bergabung. Hanya sebagai itu sih. Karena memang komunitas ini lahir dari kampus tersebut. Iya. Terus? Dan selanjutnya mungkin tadi menambahkan ya untuk ngobrol buku sebenarnya itu bentuk salah satunya bentuk aksi kita. Salah satunya itu adalah budaya. Kita percaya bahwasannya budaya bisa dapat diciptakan. Mungkin memang tidak akan sulit gitu ya untuk mengubah secara nasional bahkan komprehensif gitu. Tapi dengan pori-pori kecil, mungkin kita sebagai pori-pori kecil yang mungkin di Bandung, salah satunya setidaknya itu kita bisa menghidupkan menggunakan budaya itu, ngobrol buku. Satu seperti itu, dan lalu kita ngajar dan ngobrol buku itu sebenarnya tematis gitu dengan ngajar. Kenapa? Karena ngobrol buku itu adalah nutrisi pengetahuan. Kenapa kita harus ngajar? Salah satunya seorang pendidik ataupun pengajar tidak mungkin gitu tidak membawa bekal apapun untuk dibagikan, mungkin ditimbulkan di Win Mengajar ataupun ketika kita ngajar. Setidaknya untuk ngobrol buku itulah nutrisi kita. Oke, saya tertarik dengan program Win Mengajar ini. Apakah semua dari anggota komunitas teman-teman ini turun semuanya untuk mengajar? Untuk ngajar semua ya turun semua. Untuk itu turun semua karena kemarin memang kita mencoba untuk menjadwalkan siapa aja mengajar, tapi ternyata ketika itu kurang maksimal karena kita perlu sekali bahwasanya refleksi dari berbagai masing-masing dan ide setiap kepala itu berbeda-beda dan alhasil menjadi satu wadah yang menjadi itu manifestasi cinta kita teman-teman untuk masyarakat. Oke, bocoran dong sebenarnya ada berapa sih anggota kalian ini pastinya? Pasti banyak banget sih, aku yakin. Iya, untuk ini kita berdiri dari Oktober 2017, sudah 2 tahun. Perintis 8 orang, sampai sekarang yang daftar di angkatan pertama itu yang tahun kemarin ada kurang lebih 12 orang dan sekarang itu tembus mungkin di angka 20 tuh. Lumayan ya. 20 ya. Dan terus kriteria apa aja sih yang kalian terapkan nih kalau kita mau ngajar di sini, misalnya di sekolah ini, apa sih kriteria yang kalian terapkan atau memang berdasarkan daerah atau gimana sih, Kang Burhan? Untuk berdasarkan daerah sih enggak sebenarnya. Kita tidak pernah neko-neko untuk ngajar. Karena kita untuk lihat daerah mana aja yang bisa kita gapai, kita ambil seperti itu. Dan untuk ngajarnya seperti apa? Salah satunya kita melihat potensi masyarakat, bahwasanya pendidikan tidak dilihat dari bagaimana kita ngajar, tapi dilihat dari bagaimana kita membentuk kolaborasi dengan masyarakat. Salah satunya. Contohnya? Kalau kemarin karena kita ngajarnya di Cileunyi ya, iya sesuai kebutuhan mereka dan mereka itu mungkin boleh sebutkan namanya. Ada nama daerah Menjahbereun, Menjahbereun situ, dan kita membuat riset kecil-kecilan bersama masyarakat.
salah satunya dengan anak ya, karena kita ngajarnya banyaknya anak-anak SD. Saya takutnya gitu bahwasanya kan yang namanya bertani itu kan identitas ya, sebagai identitas. Betul. Di situ di situ. Jadi yang saya takutkan itu dan teman-teman takutkan bahwasanya mereka tidak tahu rumah sendiri. Jadi ketika di sana mereka bikin riset kecil-kecilan bahwasanya ternyata manja berun itu berangkat dari nama tanaman, nama pohon, dan ketika survei anak-anak mengetahui bahwasanya sudah tidak ada tanaman itu. Oke. Jadi itu jadi konstruktivisme mungkin ya buat anak-anak bahwasanya kayaknya mereka kan sadar bahwa oh iya nama daerah saya itu dari sini. Jadi itu mungkin produk literasi kita baru ke situ gitu. Oke. Secara nggak langsung mungkin pelan-pelan merubah paradigma masyarakat mungkin ya. Ya paradigma. Oke. Kita coba untuk usahakan seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya ketika terjun ke lapangan, selain yang tadi Akang ceritakan, permasalahan apa lagi sih yang sering kali banyak ditemukan pada saat Akang mengajar atau mungkin saat berkegiatan berinteraksi dengan masyarakat? Tantangan banyak ya, apalagi sekarang di media sosial gitu ya. Anak-anak yang dulunya suka belajar berinteraksi dengan temannya, keluar rumah dengan temannya lagi, namun sekarang mungkin ada gadget itu, mungkin salah satunya tantangannya itu gitu. Apalagi ketika makanya kita menyodorkan pendidikan alternatif. Ketika di kelas mungkin mereka tidak menempatkan hal itu, ketika pulang ke rumah ya udah kita angkat identitas diri mereka sebagai orang tua yang kebanyakan yang petani. Nah dari situ ayo bareng-bareng ini tuh pendidikan alternatif kita itu yang disodorkan gitu. Kayak gitu. Oke. Contohnya dari si alternatif ini gimana sih Kang misalnya? Untuk salah satunya yang alternatif yang kita pakai itu adalah dengan karya, dengan seni. Ya, jadi anak-anak mereka belajar, kan kita belajar secara sosial ya, belajar bermasyarakat. Bahwasanya mereka untuk mengetahui daerahnya, kita harus belajar bahwasanya mereka tahu dulu gitu potensi apa di dalam masyarakat. Nah yang pertama kalau kita pernah menggunakan karena di situ ya kita menggunakan media tanaman. Tanaman itu sebagai bahwasanya kita menghadirkan filosofi itu pemakna gitu. Kenapa harus menanam seperti itu? Situ dan ternyata itu sebagai proyek sih sebenarnya, proyek buat anak-anak. Jadi anak-anak memang setiap pertemuan kita tagih bahwasanya gimana tanamannya. Ketika ternyata anak-anak ternyata anak-anak perlu belajar kan untuk merawat tanaman. Bahkan dari menyampaikan pula ada yang tumbuh, ada yang tidak. Jadi ini gitu kan, padahal tanaman adalah Jadi secara nggak langsung mungkin diajak dulu untuk mengenal diri sendiri dan lingkungan mereka seperti apa, baru nanti biar kesannya lebih mudah lagi mendapatkan info-info atau materi-materi lainnya gitu ya terkait dengan literasi itu sendiri. Baik, menarik sekali perbincangan kita dan kita masih ngobrol-ngobrol bersama akang-akang dari Ruang Hidup ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iNews Jabar.